Shalom. Salam jumpa kembali kepada saudara-saudari terkasih jemaat Tuhan yang ada di Site Seruyung ini. Saudara, walaupun kali ini kita tidak bisa bertemu secara fisik, secara face to face, tapi kita percaya tidak mengurangi kuasa Tuhan untuk sampai kepada saudara dalam pemberitaan firman Tuhan hari ini. Baik, Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, sebelum saya sharing firman Tuhan malam hari, mari kita berdoa. Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, hamba bersyukur boleh kembali diperkenankan Tuhan untuk bisa membagi firman-Mu kepada jemaat Tuhan yang ada di Site Seruyung Tuhan, yang ada di Okumene Seruyung ini. Dan biarlah Tuhan memberkati setiap firman yang akan hamba sampaikan boleh ditangkap dengan baik. Dan firman ini akan berakar, firman ini akan bertumbuh, dan firman ini akan berbuah-buah lebat dalam hidup jemaat Tuhan yang ada di tempat ini. Terima kasih Tuhan, segala kuasa kegelapan ingin merampas firman kami tolak di dalam nama Yesus. Dan biarlah hadirat Tuhan saja yang berkuasa untuk pemberitaan firman di dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya. Baik saudara yang saya kasih dalam Tuhan, sesuatu yang indah yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita adalah saat kita ada bertemu di dalam memuji dan menyembah Tuhan. Walaupun di tengah situasi pandemi global yang terjadi di seluruh dunia, bahkan yang terjadi ada di atas bangsa kita. Dan saudara, kalau saudara perhatikan berita demi berita setiap hari, seperti ini berita-berita yang menggemparkan, membuat orang menjadi takut. Tapi saudara, sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, kita jangan pernah takut, karena kita percaya Yesus ada selalu bersama dengan kita. Dan mari kita gunakan setiap kesempatan yang kita miliki. Baik saudara-saudara yang ada di Seruyung, saudara bisa melakukan aktivitas pekerjaan setiap hari, tapi saudara juga memiliki kesempatan untuk bisa memuji dan menyembah Tuhan. Saudara sepatutnya bersyukur bahwa perusahaan sudah bisa membangun sebuah tempat ibadah untuk saudara bisa berbakti kepada Tuhan. Dan itu saudara jangan pernah sia-sia kesempatan yang saudara diberikan untuk memuji Tuhan. Baiklah, hari ini saya akan sharing firman Tuhan kepada saudara semua tentang satu kata, yaitu kesempatan. Sama-sama bilang kesempatan. Haleluya. Puji Tuhan. Mari jemaat yang saya kasih dalam Tuhan, kita buka firman Tuhan dalam Roma pasalnya yang ke-12 ayat pertama dan ayat yang kedua. Ayat ini sudah sangat sering mungkin saudara Bapak Ibu dengar, dan ayat ini sesuatu yang sangat fenomenal tentang bagaimana kita hidup. Baik, Roma pasal 12 ayat 1 dan 2 sudah dapat bilang amin? Haleluya. Amin. Kita baca firman Tuhan. Saudara simak dan saya akan bacakan firman Tuhan. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Persembahan yang Benar. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Amin. Firman Tuhan. Firman Tuhan berkata, saudara, berbahagialah setiap kita yang membaca firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang merenungkan firman Tuhan, dan berbahagialah kita semua yang melakukan firman Tuhan. Haleluya. Jemaat yang saya kasih dalam Tuhan, firman Tuhan ini jelas mengingatkan kita. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu. Firman Tuhan ini datang kepada saya, kepada juga saudara, untuk menasihatkan kita supaya kita bisa menjaga kehidupan kita. Kita bisa mempersembahkan hidup kita sebagai persembahan yang hidup. Jadi katakan sini, mempersembahkan tubuhmu. Artinya kehidupan kita yang diberi kepercayaan oleh Tuhan menjalani setiap aktivitas hidup kita.
Kita juga harus bisa menyediakan sesuatu yang istimewa kepada Tuhan, mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepada Allah. Karena firman Tuhan mencatat itu adalah ibadah yang sejati. Haleluya. Saudara, bahkan menasihatkan kepada kita firman Tuhan hari ini bahwa kita jangan menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi kita harus berubah oleh pembaruan budi sehingga kita dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Karena saudara, kalau ada kehendak Allah berarti ada kehendak dunia. Dunia menghendaki supaya kita jauh dari Tuhan. Dunia menghendaki supaya kita tidak beribadah kepada Tuhan. Dunia menginginkan supaya kita tidak datang menyembah Tuhan. Bahkan dunia menginginkan supaya kita tidak membaca firman Tuhan. Tapi hari ini saudara, firman Tuhan kembali mengingatkan kepada kita supaya kita bisa membedakan apakah itu kehendak Allah, apakah itu kehendak dunia, kehendak setan. Saudara, luar biasa malam hari kita diberi kesempatan untuk memilih. Apa saudara akan memilih mendengar kehendak Allah atau memilih kehendak setan? Haleluya. Kita kembali ke konteksnya, kesempatan. Apa itu kesempatan? Saudara bisa silakan saudara tafsirkan sendiri apa itu kesempatan. Tapi saya ingin bagi kepada saudara hari ini, kesempatan itu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia ya, kalau saudara bisa cari di Google Kamus Besar Bahasa Indonesia. Apa itu kesempatan? Kesempatan itu adalah waktu. Kesempatan itu ada keluasan. Kesempatan itu adalah peluang dan lain sebagainya. Dari waktu, keluasan, peluang untuk something, untuk sesuatu. Saudara diberikan waktu untuk bekerja. Saudara diberikan waktu untuk menyembah Tuhan. Saudara diberi waktu untuk membaca firman Tuhan. Saudara diberi waktu untuk melakukan hal yang baik. Karenanya kesempatan itu yang kita harus gunakan. Jangan sampai kita memiliki waktu, tapi malah kita memiliki waktu kita gunakan untuk sesuatu yang tidak berkenan kepada Tuhan. Melakukan kejahatan, membuat perusahaan saudara tidak berjalan baik. Saudara yang harusnya memiliki waktu untuk bekerja, tapi saudara melakukan waktu pekerjaan yang harusnya saudara lakukan, saudara malah tidak bekerja. Itu pilihan, kesempatan itu. Dan saudara juga memiliki keluasan untuk melakukan sesuatu juga. Bahkan saudara juga memiliki peluang untuk mendapatkan sesuatu. Jadi itu adalah bagian dari kesempatan, arti dari kesempatan. Saudara, mari kita baca lagi dulu firman Tuhan. Apa itu kesempatan? Ada hubungannya di Galatia pasal 6. Galatia pasal 6. Mari saudara buka firman Tuhan ini. Galatia pasalnya yang ke-6 ayat yang ke-10. Saudara perhatikan firman Tuhan ini. Firman Tuhan ini akan saya baca. Galatia pasalnya yang ke-6 ayatnya yang ke-10. Saya akan bacakan firman Tuhan. Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Ya, saudara, ini jelas kesempatan yang kita miliki, kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita. Firman Tuhan mengingatkan, marilah kita berbuat baik kepada semua orang. Semua orang, artinya tidak ada gap, tidak ada batasan saudara untuk melakukan kebaikan. Tetapi firman Tuhan juga menekankan sesuatu di sini, terutama kepada kawan-kawan seiman. Tapi kata pertama untuk semua orang. Kalau saudara belum bisa melakukannya untuk semua orang, saudara lakukanlah untuk orang terdekat saudara.
Jangan saudara menolong orang banyak, orang lain, tetapi malah orang sendiri yang terdekat saudara tidak bisa menolong. Ini kesempatan yang dimaksud. Karena itu, jika kita mendapat kesempatan saudara, haleluya, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, khususnya kepada keluarga saudara. Dalam, tentunya di dalam kasih Tuhan. Haleluya. Saudara kasih dalam Tuhan, ada kata bijak yang menyatakan bahwa kesempatan itu tidak pernah datang untuk kedua kalinya. Tapi orang yang selalu nantilah. Nanti kalau ada kesempatan, nanti ada kalau waktu, ada peluang, ada keluasan dan lain sebagainya, nantilah. Misalnya ada sahabat saudara yang ada di tempat ini, saudara punya sahabat yang saudara ajak ibadah, ayo bro, kita ibadah, ayo sis kita ibadah. Nantilah minggu depan kalau ada kesempatan. Saudara miris jika mendengarnya. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, jangan pernah menyia-nyiakan kesempatan yang saudara dapat dari Tuhan. Oleh karena itu jangan pernah sia-siakan setiap kesempatan yang ada. Banyak orang yang menyesal begitu lupa saat kesempatan itu tidak dapat dia gunakan dengan baik. Dia tidak bisa menggunakannya dengan baik. Yang ada tinggallah penyesalan dalam hidupnya. Dia menyesali, aduh kenapa saya tidak ambil kesempatan itu, aduh padahal saya punya waktu untuk bisa melakukan ini, aduh padahal saya punya kesempatan untuk berbuat ini. Disayangkan akhirnya penyesalan yang terjadi. Saudara, ada banyak contoh dalam Alkitab bagaimana Tuhan memberikan kesempatan kepada orang-orang. Selama 120 tahun, saudara ingat ke zaman Nuh. Selama 120 tahun dikasih kesempatan untuk bertobat saat Nuh sedang membangun sebuah bahtera. Tetapi orang-orang sesama Nuh, mereka malah menghina Nuh. Mereka tidak mendengar apa yang disampaikan oleh Nuh. Dan saudara, pada akhirnya penyesalan yang terjadi itu tidak ada gunanya. Penyesalan di belakang itu tidak ada gunanya, saudara. Dan apa yang terjadi pada zaman dulu, saudara, di saat Tuhan menenggelamkan bumi dengan air bah, semua umat manusia di zaman Nuh kecuali Nuh dan istri dan anak-anak dan menantunya, mereka yang selamat. Dan binasalah semua orang kecuali Nuh. Amin, saudara. Jangan sampai ini terjadi. Contoh lain dalam Alkitab, saudara, di zaman Abraham dan keponakannya yang bernama Lot tinggal di sebuah kota yang bernama Sodom dan Gomora. Kota ini sudah sangat jahat. Kota ini sudah tidak bisa memilih yang baik dan yang jahat. Semuanya dia pukul rata. Bahkan saudara, kata Sodom sekarang ada ya orang-orang yang sudah tidak bisa membedakan apakah ini laki-laki, apakah ini perempuan. Sodomi. Jadi orang tidak bisa mengerti. Itu asal kata sodomi dari kata Sodom, kota Sodom. Jadi orang laki-laki tidak lagi menyukai lawan jenis, tapi malah suka sesama jenis. Dan ini jangan sampai terjadi di kalangan kita, saudara. Jangan sampai. Karena ini sudah ada contoh dalam Alkitab, Sodom dan Gomora di bumi hanguskan oleh Tuhan. Karena waktu pesan pertobatan itu datang kepada mereka oleh dua malaikat yang diutus Tuhan, mampir di rumah Lot. Tetapi mereka masyarakat waktu itu di Sodom dan Gomora, saudara, malah ingin melakukan kejahatan kepada utusan Tuhan. Dan ini, saudara, akhirnya apa yang mereka dapat? Mereka yang sudah menyia-nyiakan kesempatan habis di bumi hanguskan. Dan berapa orang saudara yang selamat saat itu? Sebelum pun terjadi pembumi hangusan Sodom dan Gomora, Abraham sudah berdoa syafaat kepada Allah, negosiasi kepada Allah. Allah, apabila di kota itu ada 50 orang yang takut kepada Tuhan, apakah kau bersedia untuk membatalkan rencanamu?
Dan Allah bersedia, saudara, jika ada orang yang nilainya kau sebut, aku tidak akan membumi hangusnya. Bahkan Abraham memberanikan diri untuk nego lagi, nilainya turun lagi sampai nilai yang terendah. Andainya ada 10 orang yang bertobat, yang takut akan Tuhan, apakah Tuhan, apakah Bapa, apakah Allah tetap menghukum? Tapi Allah yang penuh kasih berkata, kalau ada orang yang nilai yang kau sebut, saya akan batalkan rencana ini. Tapi yang terjadi, saudara, tidak ada. Akhirnya yang selamat hanya siapa? Lot, istrinya, dan kedua anak. Tetapi yang terjadi, saudara tahu juga bahwa istri Lot sudah diberi kesempatan untuk selamat. Di pertengahan jalan sudah diingatkan oleh malaikat Tuhan, jangan satu orang pun menoleh ke belakang supaya engkau selamat. Artinya saudara harus fokus ke depan, fokus kepada Tuhan, fokus kepada hidup masa depanmu, yaitu kerajaan kekal bersama dengan Tuhan. Tapi saudara, apa yang terjadi? Istri Lot malah menoleh ke belakang. Artinya saudara melihat kembali ke dunia, tawaran dunia, dia ingat harta bendanya, yang membuat istri Lot akhirnya menjadi tiang garam. Dan ini saudara, kesempatan yang dia miliki untuk bisa hidup kekal, hidup lebih lama bersama suami dan anak-anak, dia sia-siakan, saudara. Dan jangan sampai ini terjadi kepada kita semua. Kita sudah memiliki kesempatan untuk maju bersama dengan Tuhan, untuk bersama-sama dengan Tuhan, hidup di dalam ruhnya Tuhan. Jangan sampai kesempatan ini kita tolak dan kita abaikan, bahkan kita kembali ke hidup lama kita. Kita memiliki kesempatan untuk bertobat, kita memiliki kesempatan untuk beribadah, kita memiliki kesempatan untuk menyembah Tuhan, kita memiliki kesempatan untuk membaca firman Tuhan. Tetapi sewaktu kita sudah punya niat itu, tiba-tiba ada orang yang mengajak kita, ayo kita kumpul di sini dulu, kita minum dulu, kita dan lain sebagainya. Saudara malah tinggalkan rencana baik ini. Dan saudara mengingat kembali ke dunia. Kalau zaman Sodom dan Gomora, bisa saja kita menjadi seperti yang dialami oleh istri. Tapi kita hidup dalam zaman kemurahan. Saudara masih punya waktu banyak untuk bertobat. Kesempatan ini jangan pernah sia-siakan, supaya saudara, hidup saudara menjadi hidup yang berkemenangan. Dalam firman Tuhan lain, dalam perjanjian baru, saya ambil contoh tadi dari 2 perjanjian lama, dari contoh perjanjian lama maksud saya. Sekarang saya ambil contoh, ini juga yang sangat fenomenal dalam perjanjian baru, antara orang kaya dan Lazarus yang miskin. Saudara, dalam Lukas pasal 16 ayat 19 sampai 31, di situ diterangkan, saudara, bahwa saat orang kaya ini masih hidup, hidupnya terlalu mewah, bermegah, bahkan dia tidak mementingkan orang lain. Maka saudara, ayat dalam Lukas pasal 16 ayat 19 sampai 30 situ diceritakan, saudara, saat Lazarus meminta sedekah, meminta makanan, berbelas kasihan, bahkan Lazarus berkata, biarlah makanan remah-remah yang jatuh di mejamu itu yang buat saya, supaya saya bisa makan, supaya saya tidak mati karena saya kelaparan. Tapi apa yang dikatakan orang kaya ini, saudara? Remah-remah itu tidak pantas buat kamu, tetapi buat anjing-anjing dia. Dan saudara, apa yang terjadi? Anjing-anjing ini malah menjilati borok Lazarus, sampai akhirnya Lazarus mati. Dan waktu yang bersamaan orang kaya ini pun mati. Mati di dalam suasana pesta pora. Mungkin kalau zaman sekarang, sebelum corona mungkin dipestakan sangat besar pesta kematiannya. Tapi karena pandemi ini, saudara, orang tidak bisa lama-lama. Tapi memang ada suku-suku tertentu yang masih bisa melakukan. Dan saudara, kita kembali ke firman Tuhan. Akhirnya apa yang terjadi? 2 orang ini mati. Tetapi yang terjadi setelah di alam yang lain, di dunia yang lain, Lazarus, Alkitab mencatat dalam Injil Lukas ini, saudara, Lazarus duduk
di pangkuan Abraham. Dan yang terjadi apa saudara? Orang kaya ini malah di tempat yang mengerikan, di tempat yang sangat menyiksa. Bahkan orang kaya ini saudara sewaktu di surga, di neraka, hidupnya menderita dan meminta pertolongan dari Abraham untuk meminta Lazarus agar Lazarus mencelupkan jarinya untuk diteteskan, untukkan jarinya di air dan diteteskan kepada mulut si orang kaya. Tetapi yang terjadi apa saudara? Abraham berkata bahwa ada jarak yang begitu jauh antara engkau dan aku. Orang dari tempat ini tidak bisa mungkin ke sana, dan sebaliknya orang dari tempat di sana tidak mungkin bisa ke sini. Akhirnya ada negosiasi, di atas pun ada negosiasi saudara ya. Orang kaya ini berkata, Bapak Abraham kalau begitu suruh Lazarus untuk turun lagi ke bumi. Dia hidup lagi, dan tolong sampaikan kepada saudara-saudara saya supaya mereka jangan hidup seperti mereka yang hidup saat ini, seperti saya waktu itu. Karena kalau mereka mati, mereka akan menderita di tempat ini seperti yang saya alami. Tolong kasih tahu Lazarus kembali. Tapi apa dikatakan Bapak Abraham saudara? Di bumi ada hukum Musa, ada nabi-nabi, ada hamba-hamba Tuhan. Kalau zaman sekarang ada pendeta-pendeta yang menyampaikan firman Tuhan, yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Jadi cukuplah dengan itu mereka harus dengar, supaya mereka boleh menangkap firman Tuhan itu dan memiliki kesempatan untuk bisa menikmati hal yang dialami oleh Lazarus di Taman Firdaus. Dan saudara, pesan penting buat saudara dan saya hari ini, mari gunakan kesempatan untuk terus bisa menyenangkan hati Tuhan. Pertanyaannya datang kepada kita malam hari ini, atau saat ini, sore hari ini, berapa lama lagi kita memiliki kesempatan hidup di dunia ini? Apakah selamanya? Dalam Mazmur Daud berkata, masa hidup kita 70 tahun, dan jika kami kuat 80 tahun. Dan kebanggaannya adalah kesukaran, penderitaan, sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Saudara bisa baca firman Tuhan itu dalam Mazmur 90 ayat yang 10. Dan karenanya saudara, dalam Mazmur 90 tadi ayat 12, karenanya dengan menyadari kesempatan itu sangat terbatas, Daud pun berdoa kepada Allah. Dia berkata begini, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, sehingga kami beroleh hati yang bijaksana. Jadi saudara dan saya, kita harus memiliki hal yang sama, yaitu hati yang bijaksana, supaya kita bisa memanfaatkan kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita, supaya kita tidak salah memilih, supaya kita tidak salah melangkah, dan kita tetap ada di dalam rule-nya Tuhan. Kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita untuk kita ada di dalam setiap jalannya Tuhan. Dan saudara menyadari bahwa kesempatan itu sangat terbatas, Raja Daud pun berdoa, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, supaya kami beroleh hati yang bijaksana. Dalam ayat 12 tadi. Jadi tugas kita saudara, kita harus menemukan kesempatan dalam setiap situasi yang ada. Sebab jika hidup ini berakhir, hidup kita tidak ada lagi di dunia, maka saudara, kesempatan untuk bertobat itu sudah tidak ada lagi. Seperti yang dialami orang-orang kaya tadi, dia tidak punya kesempatan lagi bertobat kalau sudah di sana, di neraka, sudah tidak ada saudara. Tapi saudara masih memiliki kesempatan saat ini. Saudara masih ada di bumi, saudara masih punya kesempatan untuk berubah, untuk bertobat kepada Tuhan. Karena itu manfaatkan hal ini, waktu ini, kesempatan ini, peluang ini, untuk saudara semakin dekat dengan Tuhan. Dan saudara,
Saya ingatkan lagi, kalau sesudah mati tidak ada lagi kesempatan untuk berbuat baik lagi, baik itu bagi diri saudara sendiri, bagi diri saya sendiri, maupun bagi sesama. Sehingga saudara, anak dari Raja Daud yaitu Raja Salomo menasihatkan lewat Pengkhotbah pasal 9 ayat 10 berkata, segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu sekuat tenaga, karena tak ada pekerjaan, pertimbangan, pengetahuan dan hikmat dalam dunia orang mati. Kemana engkau akan pergi? Artinya Salomo sudah mengingatkan kepada kita bahwa apapun yang saudara temukan saat ini, kerjakan dengan baik. Harimu, waktumu, keluasanmu, peluangmu yang saudara miliki saat ini, gunakan itu dengan baik, supaya saudara seperti dalam Pengkhotbah pasal 9 ayat 10 tadi, karena kalau dalam dunia orang mati kita sudah tidak memiliki kesempatan itu. Semua orang akan pergi, yaitu ke dunia orang mati. Karena jangan sampai kita menyalahgunakan kesempatan itu. Jadi kesimpulannya saudara hari ini, lewat sharing firman Tuhan hari ini, saya simpulkan, selagi Tuhan memberikan kesempatan kepada kita, gunakanlah sebaik mungkin supaya tidak ada penyesalan di kemudian hari. Sekali lagi, kesimpulannya malam hari ini, kesimpulannya sore hari ini, selagi Tuhan memberi kesempatan, gunakanlah kesempatan itu sebaik mungkin supaya tidak ada penyesalan di kemudian hari. Amin. Firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua, terutama semua rekan-rekan saya yang ada di site Seruyung, di Persekutuan Okumene Seruyung. Saudara tetaplah jadi berkat, saudara tetaplah menjadi orang andalan Tuhan, dan buatlah hidup saudara berdampak baik bagi banyak orang. Amin. Firman Tuhan. Tuhan Yesus semakin memberkati kita semua.